Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Ramadhani, absen 18 dari Tadris Kimia kelas 3A. Saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal saya. Yang pertama, identitas jurnal. Judul jurnal pengembangan e-modul IPA berbasis problem-based learning untuk meningkatkan literasi sains siswa. Penulis Febiarni Kimianti dan Zuhdan Kun Prasetyo. Nama jurnal, Jurnal Teknologi Pendidikan. Volume 7 nomor 2, halaman 91-103. Tahun terbit Desember 2019, ISSN 2622 sampai 4283. Latar belakang, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberi pengaruh besar terhadap perkembangan pendidikan dunia, khususnya di Indonesia. Sejalan dengan kemajuan teknologi dan informasi, pendidikan harus mengalami perubahan yang lebih baik pula. Berkaitan dengan hal ini, perkembangan pendidikan menuntut guru untuk harus tahu bagaimana cara mengemas pembelajaran semenarik mungkin dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan peserta didik pun dapat terfasilitasi dengan baik pada abad 21 ini. Tujuan penelitian untuk mengetahui keefektifan e-modul berbasis PBL dalam meningkatkan kemampuan literasi siswa. Masalah utama yaitu kemampuan literasi sains peserta didik Indonesia hanya mampu mengenali fakta dasar. Mereka belum mampu untuk mengaitkan kemampuan tersebut dengan berbagai topik sains, isu dalam masyarakat, apalagi sampai dengan menerapkan konsep-konsep. Rumusan masalahnya, apakah pengembangan e-modul IPA berbasis PBL untuk meningkatkan literasi siswa sesuai dengan harapan? Apa perbedaan sebelum dan setelah menggunakan e-modul berbasis PBL? Selanjutnya teori. Menurut Thorpe dan Sage pada tahun 1997, problem-based learning merupakan metode pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai pusat dalam pembelajaran melalui pemecahan masalah yang tidak terstruktur. Menurut Schmidt, De Volder, De Graaf, Moss, dan Patel pada tahun 1989, problem-based learning membantu konstruksi pengetahuan saat siswa mengaktifkan pengetahuan sebelum dalam diskusi awal. Menurut Toharuddin pada tahun 2011, rata-rata kemampuan literasi sains peserta didik di Indonesia hanya mampu mengenali fakta dasar. Mereka belum mampu untuk mengaitkan kemampuan tersebut dengan berbagai topik sains, isu dalam masyarakat, apalagi sampai dengan menerapkan konsep-konsep. Metode. Model pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan ADI yang terdiri dari analis, design, development, implement, and evaluate. Dari Smith dan Ragan pada tahun 1999. Penelitian ini dilakukan hanya sampai pada tahap development, yaitu melalui validasi ahli, uji coba terbatas, dan revisi hasil validasi ahli maupun uji coba terbatas. Analisis data diperoleh melalui langkah-langkah berikut. A. Menabulasi semua data yang diperoleh dari setiap lembar validasi produk dan instrumen penilaian. B. Menghitung skor rata-rata dari setiap aspek penilaian yang diberikan oleh penilai dengan menggunakan persamaan 1. Dan C. Mengubah skor rata-rata menjadi nilai kategori. Kualitas hasil produk yang dikembangkan akan diketahui dengan mengubah data yang semula berupa skor kuantitatif menjadi interval dengan skala 5. Konversi skor sesuai dengan pendapat Widyoko tahun 2011. Selanjutnya persamaan 1 yang kita bahas dari metode tadi adalah X sama dengan sigma X per N, yang mana X adalah skor rata-rata, sigma X jumlah skor masing-masing penilai atau untuk komponen tertentu, dan N jumlah penilai.
Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap 1 menganalisis kebutuhan, tahap 2 perencanaan atau desain dari produk, tahap 3 pengembangan atau development. Tahap 1. Pada kegiatan penelitian pengembangan ini, kegiatan pertama yang dilakukan adalah menganalisis kebutuhan dengan observasi dan mewawancarai guru di sekolah tentang bagaimana penggunaan bahan ajar, model pembelajaran, dan literasi sains siswa di sekolah tersebut. Kemudian, melakukan analisis kurikulum dan buku guru maupun buku siswa, serta menganalisis KI dan KD yang selanjutnya menentukan materi IPA yang akan digunakan. Setelah itu diperoleh kesimpulan bahwa perlunya pengembangan e-modul IPA berbasis problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan literasi sains siswa pada materi pencemaran lingkungan. Tahap 2. Tahap kedua adalah perencanaan atau desain dari produk, di mana pada tahap ini produk dibuat menggunakan perangkat lunak Moodle. Moodle ialah perangkat lunak dapat digunakan dalam membentuk konsep e-learning. Berbagai jenis dan bentuk materi pembelajaran dapat digunakan pada perangkat Moodle ini. Menurut Herayanti, Fuadun Nazmi, dan Habibi pada tahun 2017. Selanjutnya tahap 3. Pada tahap terakhir yaitu pengembangan atau development merupakan realisasi dari kegiatan pada tahap sebelumnya. Desain produk yang telah disusun dikembangkan berdasarkan tahap-tahap, yaitu 1. Konsep media merupakan proses pemilihan atau pengembalian media berdasarkan konteks, sumber daya, kondisi kerja, budaya maupun kepraktisan. Pada hal ini, konsep yang digunakan adalah member login, di mana siswa dapat login dan logout dalam server e-modul tersebut. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses dalam mengembangkan produk yang akan digunakan. 2. Sistem pembangun media. 3. Visualisasi. Visualisasi ialah unsur yang dikembangkan yang didasari tampilan yang mudah dipahami oleh pengguna baru. Selanjutnya adalah hasil. Pada tahap ini dilakukan analisis dan validasi e-modul IPA berbasis problem-based learning pada materi pencemaran lingkungan oleh validator, baik dari segi materi, media, dan uji coba terbatas atau uji keterbacaan pada 6 orang siswa dengan masing 2 orang siswa berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Adapun tujuan dari validasi tersebut ialah untuk mengetahui kelayakan produk berupa e-modul IPA berbasis problem-based learning yang telah dikembangkan. Hasil validasi e-modul IPA berbasis problem-based learning berupa nilai dan saran. Nilai atau skor yang diperoleh dari validator dikonversi menjadi data kuantitatif dengan skala 5 dalam menentukan kelayakan e-modul IPA berbasis problem-based learning yang telah dikembangkan. Selanjutnya, data hasil validasi instrumen berupa soal pretest dan post-test literasi sains siswa dapat dilihat pada tabel 4, di mana dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan berdasarkan validasi ahli, materi soal pretest dan post-test literasi siswa layak digunakan pada tahap penelitian selanjutnya dengan klasifikasi soal post-test 55,4 lebih kecil dari 65 lebih kecil sama dengan 67,2 dan post-test 55,4 lebih kecil dari 62 lebih kecil sama dengan 67,2. Berkategori baik, soal literasi sains yang digunakan terdiri dari 3 aspek, yaitu mengidentifikasi isu ilmiah, menjelaskan fenomena ilmiah, dan menggunakan bukti ilmiah. Saran yang diberikan dosen ahli telah diperbaiki melalui proses revisi. Hasil selanjutnya,
Berdasarkan hasil validasi diperoleh bahwa e-modul IPA berbasis problem based learning layak digunakan baik dari segi materi maupun media, serta layak dalam uji coba terbatas sehingga dapat digunakan untuk implementasi skala luas dalam meningkatkan literasi sains siswa. Sejalan dengan hal tersebut, Ahsan pada tahun 2016 dalam penelitiannya memaparkan bahwa sebuah media pembelajaran elektronik yang dikembangkan dapat secara efektif diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar dibanding pembelajaran biasa. Selain itu, dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Rusman tahun 2016 berkenaan dengan e-learning, di mana pembelajaran e-learning dapat meningkatkan hasil belajar. Produk yang telah dikembangkan berupa e-modul IPA berbasis problem based learning setelah diimplementasikan dalam skala besar. Diharapkan dapat meningkatkan literasi sains siswa. Sebagaimana penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulandari dan Solihin pada tahun 2015, bahwa implementasi dari model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan kemampuan literasi sains secara signifikan. PBL dapat digunakan untuk merangsang ketertarikan siswa terhadap isu global dan sekitar. Penerapan PBL dapat meningkatkan literasi sains siswa karena pada hakikatnya PBL adalah model pembelajaran berbasis konstruktivis sehingga dapat membantu siswa dalam pematangan kemampuan yang dimiliki. Sehingga PBL dapat melatihkan dan membantu kemampuan literasi sains siswa. Menurut Imaning Tias dan Karyanto, Nurmianti, dan Astriani. Yang terakhir, simpulan. Pertama, e-modul IPA berbasis problem based learning adalah bahan ajar yang dibuat dengan dioperasikan secara online yang praktis, fleksibel, dan mandiri, sehingga dapat memfasilitasi kemampuan literasi sains siswa agar dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari dan untuk memenuhi tantangan global. Kedua, berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, e-modul IPA berbasis problem based learning layak digunakan dari segi materi maupun media dengan kategori sangat baik. Ketiga, berdasarkan hasil analisis instrumen literasi sains siswa diperoleh bahwa instrumen tersebut layak digunakan dan berkategori baik. Keempat, berdasarkan uji coba terbatas produk e-modul IPA berbasis problem based learning dari segi keterbacaan siswa sangat layak digunakan untuk tahap implementasi dalam melihat peningkatan literasi sains siswa. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.